Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Azza wa Jal memberikan nikmat yang agung kepada kita dengan dimudahkannya urusan kita sehingga kita bisa sampai di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, salat maghrib secara berjamaah, dan sekaligus sambil menunggu waktu Isya kita sempatkan untuk mempelajari kajian rutin kita di setiap hari Kamis malam Jumat. Kita membahas kitab yang berjudul Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, atau masyhur dengan sebutan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan juga sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Al-Ma'ali Al-Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar dari negeri Saudi Arabia yang beliau masih hidup, hafizahullah wa ra'ahu, semoga Allah menjaga beliau. Dan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kelima dalam kita membahas kitab Al-Arba'in ini, dan banyak syarah dari kitab Al-Arba'in. Ada kitab Al-Arba'in disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada juga kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang lain, tapi kita pilih syarah yang ringkas, yang tidak terlalu panjang penjelasannya, dari syarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, atau lebih masyhur dengan sebutan Syekh Utsaimin hafizahullah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kita masuk di hadis yang pertama, hadis yang singkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Kita baca dulu lafaz hadis. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Imam An-Nawawi rahimahullah tidak membawakan hadis ini dengan sanad yang panjang sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa di muqaddimah Imam An-Nawawi telah menjelaskan kepada kita, saya akan sebutkan dari 40-an hadis tapi saya hilangkan sanadnya, artinya rantai rentetan dari rentetan yang sangat banyak dari kitab Sahih Al-Bukhari misalnya atau Sahih Muslim. Beliau tidak sebutkan sanadnya secara lengkap, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, tidak. Karena akan sulit, karena intinya kita mau mendapatkan dan memahami intisari makna hadis saja, zat hadisnya, bukan zat sanadnya. Ya, maka beliau membuang sanadnya dan hanya membawakan nama sahabatnya saja. Nama sahabat langsung Nabi. Tidak dibawakan dari Imam Al-Bukhari siapa sampai sahabat, tidak. Jadi langsung dari sahabat sampai kepada Nabi. Ini ma'asyiral ikhwah sesuatu yang perlu untuk kita fahami di sini. Saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang akan kita ajarkan atau orang yang mendengarkan, atau bahasa kita saat kita berceramah di sebuah mimbar menyampaikan kepada para jamaah, maka jangan menyampaikan permasalahan yang berbelit-belit. Sampaikan saja intisari pokok penyampaiannya saja. Itu insya Allah sudah bisa dipahami dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena tujuan kita ingin menyampaikan, ya, tidak setiap datang dapat hadis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan. Ya, hadis ini tertera di kitab ini, di halaman sekian, di baris sekian. Itu tidak dibutuhkan. Sama dengan lafaz konteks ayat misalnya. Ketika kita menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, langsung saja dalam surah apa, ayatnya apa, maknanya apa, faidahnya apa. Tidak perlu disebutkan, ini disebutkan dalam surah sekian, nomor ayat sekian, halamannya halaman sekian, barisnya baris sekian. Itu kurang manfaatnya. Walaupun memang dari satu sisi itu bermanfaat. Tapi kalau kita tinjau banyaknya dalil yang mau kita sampaikan, bisa habis waktu kalau kita menyebutkan yang demikian. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di sini an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu ada julukan yang didapatkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Di antara yang mendapatkannya ini adalah para khalifah, pengganti Nabi SAW sepeninggal beliau, yang menggantikan kepemimpinan pada saat memimpin kaum muslimin di masa itu. Itu Amirul Mukminin. Di antara Amirul Mukminin, ya, yang telah kita sebutkan tadi dari 4 khalifah, ini dia. Salah satunya adalah Abi Hafsin, atau bisa kita sebut dengan Abu Hafs. Abu Hafs. Abu Hafs itu adalah kunyah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahu, kunyah itu adalah sesuatu yang diawali oleh abu ataupun ummu. Itu namanya kunyah. Nama yang diawali oleh abu ataupun ummu. Kalau untuk laki-laki, maka dia menggunakan abu. Tapi kalau untuk perempuan, dia menggunakan ummu. Kalau misalnya dia memiliki anak atau dia merencanakan, kalau saya punya anak maka akan saya beri nama Muhammad, maka dia berkunyah. Kalau dia laki-laki, Abu Muhammad.
Kalau dia perempuan, Ummu Muhammad. Dan kunyah ini tidak hanya bagi orang yang sudah punya anak baru bisa berkunyah, tidak. Bagi siapa saja yang ingin berkunyah, dia bisa membuat kunyahnya sendiri. Bahkan kita dapati sebagian orang ketika dia memiliki anak, dia bikin nama untuk anaknya dan dia sekaligus menyematkan kunyah untuk anaknya sendiri. Kalau saya punya anak, saya mau nanti namanya Muhammad, tapi saya langsung buatkan kunyah untuk anak saya, Muhammad Abu Muhammad, langsung. Siapa nama anaknya? Muhammad bin Muhammad Abu Muhammad, langsung. Apakah ini boleh? Boleh saja. Kemudian timbul pertanyaan kepada kita, apakah orang yang belum memiliki anak, dia boleh untuk menyematkan kunyah pada namanya? Boleh-boleh saja. Seperti halnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dan dikenal Aisyah ini tidak punya anak sampai Nabi meninggal dunia. Ma'asyiral ikhwah, Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan kunyah Ummu Abdillah, tapi beliau tidak punya anak. Kemudian timbul pertanyaan kepada kita, apakah kunyah itu bisa dipakai untuk orang yang belum menikah? Jawabannya bisa. Banyak dari para sahabat Nabi yang berkunyah namun mereka belum masuk di jenjang pernikahan. Itu boleh-boleh saja. Ini ma'asyiral ikhwah. Kemudian kita lanjutkan, an Abi Hafs, dari Amirul Mukminin Abu Hafs, ya, Abu Hafs berarti bapaknya Hafs, ya, karena Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah, ya, Abu Hafs. Umar ibn al-Khattab, nama beliau adalah Umar bin al-Khattab, namanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini dari uslub atau adab dalam menyebutkan nama sahabat, kita mendoakan dengan doa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini ma'asyiral ikhwah, ketika kita menyebutkan nama ulama, kita doakan dengan sebutan rahimahullah kalau dia telah meninggal. Kalau dia masih hidup, hafizahullah. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu iyyakum. Qala, Umar bin Khattab dalam hadis ini Imam An-Nawawi membawakan, qala, beliau mengatakan, apa kata Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, utusan Allah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda. Ini dia sabdanya, kata Umar, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini langsung Umar mendengar dengan telinganya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kata Nabi SAW, amalan-amalan itu atau kalimat al-a'mal ini datang dalam lafaz umum. Sesungguhnya semua amalan. Ya, ini alif lamnya alif lam al-istighraqiyah. Kalau dalam ilmu usul fiqih, alif lam al-istighraqiyah ini alif lam yang maknanya itu menenggelamkan seluruh makna. Kalau kita katakan misalnya insan, manusia, tapi kalau ditambahkan alif lam al-insan, itu maknanya semua manusia. Kalau dikatakan a'mal, artinya amalan-amalan. Tapi kalau masuk alif lam al-a'mal, itu maknanya istighraqiyah, dia menenggelamkan seluruh makna amalan. Artinya Nabi mengatakan sesungguhnya semua jenis amalan, apapun itu, mau amalnya kecil, besar, mau amalnya nampak, tidak, mau amalnya zahir, kelihatan, ataupun batin, tersembunyi dalam hati, sesungguhnya semua amalan, kata Nabi, bin niyat, maka dia harus dengan niat, harus dengan niat. Ini ma'asyiral ikhwan, harus pakai niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Kenapa alasannya Nabi mengatakan harus pakai niat? Karena sesungguhnya kata Nabi, setiap orang, likulli imri'in, setiap orang manawa, akan memperoleh sesuatu hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang yang sholat, dia akan dapat hasil sholat sesuai dengan niat tujuan yang ada dalam hati dia. Orang yang membantu orang tuanya juga sama. Orang yang sedekah, puasa, zakat, mengajar, belajar, menuntut ilmu, dan semuanya, maka dia akan memperoleh dari sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Kemudian Nabi SAW mencontohkan tentang perkara niat. Nabi contohkan, kata Nabi, faman, maka siapa saja, aini man ya'um atau tufidul umum, dia bermakna umum. Maka siapa saja, kalau biasa kita lihat di terjemahan-terjemahan, maka barang siapa, ya, atau lebih tepatnya diterjemahkan maka siapa saja. Artinya siapa saja, mau laki-laki, perempuan, tua, besar, kecil, ya, tua, muda, besar, kecil, atau siapa saja. Kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka siapa saja yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini Nabi SAW contohkan dengan kalimat hijrah, ya. Hijrah bermakna al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu secara bahasa maknanya al-intiqal, berpindah. Itu namanya hijrah, berpindah. Tapi yang dimaksudkan dengan hijrah yaitu berpindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Itu baru hijrah. Jadi tidak ada kalimat hijrah untuk sesuatu yang buruk. Mana teman kita yang biasa taklimnya paling depan? Oh, dia sudah hijrah. Hijrah kemana? Sekarang dia hijrah main gitar. Itu tidak hijrah namanya. Hijrah itu minasyarri ilal khair, dari buruk kepada yang baik. Terus kalau dari yang baik kepada yang buruk, namanya apa? Namanya fatrah atau futur. Fatrah atau futur. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi Nabi SAW mengatakan tentang hijrah di sini. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kalau dia hijrah berubah dari buruk kepada yang baik, niat dia murni karena Allah. Saya datang taklim majelis ilmu, atau saya sholat ke masjid dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, itu semua saya niatkan karena Allah dan Rasul. Bukan karena ada wanita yang saya cintai dan dia juga pergi sholat ke masjid, saya pun ikut. Atau bukan karena orang tua saya ikut taklim, saya pun dipaksa untuk belajar. Ini niatnya bukan karena Allah. Tapi kalau niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu contoh satu. Nanti akan banyak contoh-contoh yang lain yang akan kita contohkan dalam kehidupan keseharian kita. Wa man kanat hijratuhu ila dunya. Tapi barang siapa atau siapa saja, kata Nabi, yang hijrahnya kepada dunia, artinya dia berubah dengan zohiriyah, sesuatu yang dia tampakkan kepada yang baik, ya. Tetapi ma'asyiral ikhwah, dia hijrah hakikatnya karena dunia. Yusibuha, yang dia berada di dalamnya, aw imra'atin yanqihuha, atau dia hijrah berubah karena wanita yang akan dia nikahi. Ini banyak orang berubah jadi baik karena wanita, atau wanita berubah jadi baik karena lelaki. Kenapa kamu sekarang sering ke masjid dan ikut pengajian? Saya harus betul-betul menata hati saya, karena saya ada tertarik dan terpikat kepada seorang wanita. Wanitanya bercadar, wanitanya berpakaian dengan pakaian syar'i, dia sering taklim, maka saya harus ikut taklim juga, supaya nanti akan memikat wanita tersebut. Ini kenapa? Niat dia ila dunia yusibuha, untuk dunia. Banyak ma'asyiral ikhwah, sama dengan wanita. Kenapa Anda merubah penampilan pakai cadar sekarang? Apa katanya? Niat saya, kalau saya nggak pakai cadar, saya nggak bakal dapat suami ustadz atau minimal orang yang mengaji, ya. Maka saya pakai cadar. Atau saya sering ikut pengajian, supaya apa? Supaya dapat sesuatu seperti apa yang dia inginkan, dia niatkan untuk perkara dunia. Ini ma'asyiral ikhwah. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, ini dalam lafaz hadis al-arba'in, hadisnya awimra'atin yanqihuha. Kalau kita baca dalam riwayat lain, seperti dalam kitab Umdatul Ahkam atau dalam kitab yang lain, maka kita dapatkan lafaz awimra'atin yatazawwajuha, sama artinya. Atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka Nabi mengatakan, maka hijrahnya sesuai dengan
apa yang dia niatkan. Rawahul Imam al-Muhadditsain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhadditsain, dua imam ahli hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama, imam ahli hadis yang meriwayatkan ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, al-Bukhari al-Ju'fi. Ya, nama lengkap Imam al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Nah, itu dia sebutkan dan diketahui nama orang tuanya. Kalau kita banyak-banyak nama orang tua kita saja tidak terdeteksi. Nama bapak siapa? Nama saya Muhammad. Nama bapaknya bapak siapa? Saya tidak tahu. Ya, jangankan nama bapaknya. Orang-orang zaman dulu itu tanggal lahirnya pun dia tidak tahu. Dia terka-terka saja. Apalagi ditanya nama bapaknya bapak siapa? Kakeknya. Saya lebih tidak tahu. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzallahu iyyakum. Orang dulu mereka sangat membanggakan yang namanya garis keturunan nasab. Ya. Sehingga lengkap nama-nama mereka. Paling sedikit sampai kakeknya. Itu paling sedikit. Kalau sampai paling banyaknya bisa sampai puluhan. Ya. Bahkan bisa menyebutkan nama dia sampai dari garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzallahu iyyakum. Itu imam yang pertama, Imam Al-Bukhari. Kita telah sebutkan ya, Bukhari itu bukan nama dia. Namanya adalah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Bukhari itu nama sebuah daerah, Bukhara, daerah sebuah tempat yang bernama Bukhara. Karena beliau dari Bukhara, ya beliau Al-Bukhari. Ya. Karena saya dari Medan, maka Al-Maidani. Karena misalnya teman kita dari Makassar, Al-Makassari. Kalau ada yang dari Makkah, Al-Makki, Madinah, Al-Madani. Ini ma'asyiral ikhwah. Yang kedua, imam yang meriwayatkan hadis ini Abul Husain. Ya, bapaknya Al-Husain. Siapa dia? Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini Imam Muslim. Muridnya Imam Al-Bukhari. Jadi kalau dari segi keilmuan, Imam Muslim banyak mengambil hadis, belajar kepada Imam Al-Bukhari. Ini ma'asyiral ikhwah. Tapi bersama dengan itu, Imam Muslim juga memiliki kitab sahih. Imam Bukhari punya kitab sahih, Sahih Al-Bukhari. Luar biasa ya. Ya, sangat banyak kita saksikan murid-murid yang justru mengalahkan gurunya. Justru lebih terkenal daripada gurunya. Justru lebih masyhur dibandingkan gurunya dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang banyak dibandingkan gurunya. Fa hadza ni'matun minallah. Maka ini nikmat dari Allah, ya. Dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kadang ma'asyiral ikhwah, ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tetapi Allah takdirkan kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sesuatu yang sedikit, tapi Allah takdirkan dia bisa menyebarkan yang sedikit itu dan bermanfaat kepada orang banyak. Itu kelebihan. Kadang ada orang yang hafal 30 juz, tapi kalau imam bacaannya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang hanya hafal juz 30, suaranya mantap luar biasa. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan, kita patut untuk mensyukuri dari setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Dan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, keduanya adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar dari kitab-kitab karangan yang ada. Jadi kalau kita berbicara tentang karangan yang paling sahih, maka karangan yang paling sahih adalah karangan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya setelah Al-Quran. Ini ma'asyiral ikhwah. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Sekarang kita masuk dalam syarah. Qala syarih waffaqahullah. Berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Hadal hadis la yujadu bihadha siyaqit tammi la fi kitab al-Bukhari wala fi kitab Muslim. Hadis ini kata beliau, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Hadis ini tidak didapati dengan konteks rangkaian yang lengkap, baik dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Jadi hadis ini potongan, kita nggak dapatkan konteks lengkapnya, rangkaian lengkapnya secara sempurna. Ini hanya potongan saja. Tidak dalam kitab Bukhari,
tidak dalam kitab Muslim dan tidak dalam kitab manapun. Wa huwa mullafaqun min riwayatain munfasilatain al-Bukhari fa'azaruhu ilaihima bi'tibari wujudil alfadhi fihima wa illam yattafaqa ala siyaqin wahid. Dan dia ma'asyiral ikhwah ya, mulaffaq, berpaduan min riwayatain, dari dua riwayat. Jadi hadis ini hadis yang mulaffaq, yang dia adalah hadis perpaduan dari dua riwayat munfasilatain yang terpisah, lil Bukhari, dari Imam Al-Bukhari. Fa'azaruhu ilaihima, maka penisbatan hadis ini kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bi'tibari wujudil alfadhi fihima, karena terdapat lafaz pada hadis keduanya. Jadi kenapa dikatakan ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim? Karena sama-sama ada potongan hadis ini, ya. Tapi nggak didapatkan dari rangkaian yang lengkap tentang hadis ini. Fa illam yattafaqa ala siyaqin wahid, meskipun keduanya ya tidak sepakat dalam rangkaian yang satu. Jadi dalam lafaz Muslim berbeda, dalam lafaz Bukhari berbeda. Ini ma'asyiral ikhwah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan seorang hamba akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini Syekh di sini memberikan dua faidah ya. Kata beliau, kalimat ini jumlatani tatadammanani khabarain. Dua kalimat ini terkandung dua pemberitaan. Jadi tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini ada dua kandungan pokok yang mesti kita ketahui. Fal jumlatul ula, kalimat yang pertama, khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-'amal fal a'malu binniyat. Yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang berita tentang hukum syariat terhadap amalan. Jadi tentang amalan sendiri, fal a'malu binniyat. Maka amalan itu harus pakai niat. Harus ada niat apapun itu. Ini kalau kita berbicara tentang tinjauan syariat kepada amalan-amalan yang dilakukan. Fal jumlatu tsaniyah, kalimat yang kedua, khabarun an hukmi syariati 'ala al-'amil, yaitu berita tentang hukum syariat kepada orang yang beramal. Kalau tadi tentang amalnya, amal itu harus pakai niat. Yang kedua, ini tentang orang yang beramal. Falikulli imri'in min 'amalihi ma nawa. Untuk orang yang beramal, maka dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi di sini garis besarnya dua ini ma'asyiral ikhwah. Amalnya, kemudian orang yang beramal. Ini tinjauannya. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang ada di halaman ke-15. Wan niyatu syar'an. Adapun niat secara syar'i, atau kita istilahkan di sini secara istilah maksudnya. Niat secara pengertian syariat, hiya iradatul qalbi al-amala taqarruban ila Allah. Ini yang dikatakan niat. Niat itu bentuk iradah, keinginan. Ya. Itu namanya niat, iradah, keinginan. Iradatul qalbi, keinginan hati. Jadi niat itu dia adalah bentuk keinginan hati. Karena hati yang menginginkan, terfikirkan di pikiran, kemudian teramalkan dengan anggota badan. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi dia bentuk keinginan hati al-amala, untuk beramal, untuk melakukan suatu amal taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bentuk keinginan saja sekalipun itu sudah niat namanya. Walaupun dia tidak melafadzkan dan memperdengarkannya kepada orang lain. Ini ma'asyiral ikhwah. Seperti contoh misalnya sholat. Orang yang dia sudah berwudu dari rumahnya, berpakaian dengan pakaian yang rapi untuk sholat, mengenakan parfum, berjalan kaki menuju ke masjid, walaupun dia tidak melafadzkan, ya misalnya nawaitu salatal maghrib thalathata raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, orang nggak dengar, dia nggak ucapkan, perbuatan dia kan itu didasari dengan keinginan.
itu pun sudah niat. Ini ma'asyiral ikhwah. Ya, itu namanya keinginan hati. Sama dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, ya, dia tidak melafadzkan, mendengarkan kepada orang, mengucapkannya. Cukup ada keinginan dalam hati. Seperti bentuknya di malam hari dia siapkan lauk. Ini ada muncul keinginan hati. Saya menyiapkan ini semuanya untuk sahur. Kemudian dia pasang alarm di handphonenya. Saya akan bangun jam sekian. Itu bentuk niat ma'asyiral ikhwah, keinginan hati. Walaupun tidak diperdengarkan kepada orang lain. Dan sebagian ulama memandang tentang permasalahan hukum melafadzkan dan memperdengarkan niat kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah telah menukil kesepakatan tentang ini. Bahkan yang lebih tegas Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, barang siapa yang melafadzkan niat, mengeraskan niat, fahadza bid'atun munkar, maka dia terjatuh dalam perkara bid'ah yang munkar. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi tidak perlu. Dan kalau ma'asyiral ikhwah kita tanyakan kepada orang yang biasa mengeraskan niat, ya, Bapak mengeraskan niat, lafaz niat itu dari mana? Maka dia akan katakan, lafaz itu saya dapat dari guru saya. Kita datang ke gurunya. Lafaznya Bapak dapat dari mana? Saya dapat dari guru saya. Dan itu tidak akan diketemukan lafaznya dari Nabi SAW. Ya, hatta kita baca kitab apa saja, kita tidak akan dapati itu lafaznya dari Nabi SAW. Kemudian di antara para ulama yang mengomentari tentang ini, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengatakan ketika seorang mengeraskan niat, ini dalam buku Mulakhas Fikih beliau sebutkan, ya. Ketika seorang mengeraskan niat, maka itu akan memunculkan di dalam hatinya rasa riya. Ya. Orang yang berniat itu bisa muncul di hatinya rasa riya, demikian pula rasa sum'ah. Akhirnya karena dia mengeraskan, dia seakan-akan ingin memperdengarkan amalnya. Itu akan muncul. Kita tidak tahu. Ya, hati ini lemah. Kadang sudah lurus di awal, di tengah rusak. Kadang sudah rusak memang di awal. Kadang di awal mulus, di tengah mulus, di akhir rusak dengan dia ungkit-ungkit amalnya. Ini ma'asyiral ikhwah. Walamma qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatainil jumlataini atba'uhuma bimithalin yatabayyanu bihil maqal. Maka tatkala qarrara an-nabi, qarrara itu maknanya yakni menyampaikan. Maka tatkala Nabi telah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sampaikan? Hataini jumlatain, dua kalimat. Atba'uhuma bimithalin, maka Nabi merangkaikan dengan membawa contoh. Kan Nabi awalnya bawakan dua kalimat. Sesungguhnya amal dengan niat, satu. Yang kedua, dan orang akan memperoleh amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, dua. Setelah itu kata beliau, atba'uhuma bimithalin. Nabi merangkaikan, membawakan contoh. Yatabayyanu bihil maqal, untuk lebih menjelaskan tentang ucapan Nabi SAW tadi. Fadzakara amalan wahidan fi suratihi, maka Nabi SAW menyebutkan satu amalan fi suratihi, dalam bentuk rupanya. Ikhtalafat mathubatuhu bin nadhari ila niyatil amil, tapi berbeda pahalanya kalau ditinjau dari segi orang yang melakukan. Contohnya satu, tapi balasan pahalanya berbeda. Nabi contohkan tentang perkara apa tadi? Hijrah. Contohnya tentang hijrah, satu saja. Tapi dengan hijrah orang bisa terbagi dua. Ada hijrahnya karena Allah, ada hijrahnya karena dunia. Ini berbeda, pahalanya berbeda. Fal amalul madhkur huwa al-hijrah wal amiluna lahu naw'an. Maka contoh yang disebutkan Nabi itu adalah tentang hijrah. Dan ma'asyiral ikhwah, hijrah ini kalau ditinjau dari al-amilun, orang yang melakukan, itu ada dua. Ya, orang berhijrah itu ada dua. Kita nggak bicara tentang masalah lain dulu. Kita fokus tentang orang yang berubah dari buruk jadi baik. Itu kenapa? Ada dua faktor. Ahaduhuma al-muhajiru ilallahi wa rasulih. Yang pertama al-muhajir. Muhajir itu artinya orang yang berhijrah. Al-muhajir yaitu orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Niat dia karena Allah dan Rasul. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Itu satu. Wal akhar, yang lain,
al-muhajiru ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha, yaitu orang yang berhijrah kepada dunia yang dia sedang ada di dalam dunia itu, aw imra'atin yanqihuha, atau karena wanita, atau karena wanita. Ini ma'asyiral ikhwah, contoh kalimat laki-laki berhijrah karena wanita itu tidak menutup kemungkinan wanita tidak hijrah karena lelaki. Karena ini tidak menutup kemungkinan keduanya sama. Ya. Betapa banyak para lelaki yang dia berubah jadi baik karena wanita. Dan sungguh lebih banyak lagi para wanita yang berubah jadi baik karena masalah dunia atau laki-laki yang dia ingin nikahi. Jadi ini bukan jadi dalih atau dalil anggapan para wanita, oh kami selamat. Karena dalam hadis Nabi contohkan laki-laki aja yang terfitnah kepada wanita. Tapi ma'asyiral ikhwah, di situ menyangkut para wanita. Karena fitnah lawan jenis itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun banyak-banyak laki-laki yang terjatuh dalam fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan kepada kalian sebuah fitnah, kata Nabi, yang lebih besar mengalahkan fitnah seorang laki-laki kepada para wanita. Jadi nggak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah wanita. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanal jazaa'ul awwal, maka balasan kelompok yang pertama, orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, yaitu an waqa'a ajruhu 'ala Allah, dia akan dapatkan pahala dari Allah. Usyira ila tahaqquqi ajrihi bil mutabaqati bainal 'amal wal jazaa' fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah ini tentu usyira, diisyaratkan ila tahaqquqi ajrihi, untuk pastinya dia mendapatkan pahala. Jadi kalau orang hijrah karena Allah dan Rasul itu bisa dipastikan pahalanya pasti dapat. Itu sudah bisa dipastikan. Tapi niat ini perkara hati, kita nggak tahu apa yang ada dalam hati orang. Kita nggak boleh menilai jamaah. Nah, ini orang ini sedekah, tunggu orang rame baru dia sedekah. Ini kelihatan betul, ini orang ria. Siapa yang tahu? Terkadang bisa jadi orang itu sedekah ya memang pas-pasan saat orang rame baru dia berkeinginan untuk sedekah. Kita nggak tahu. Sama tentang masalah kurban misalnya. Ya, tentang masalah kurban kita bahas, para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib tentu terikat dengan kemampuan, istita'ah. Ya, orang yang mampu. Kemudian ada orang yang kelihatannya kaya, dia punya mobil, punya motor megah, handphonenya handphone mahal, pakaiannya pakaian bagus, rumahnya megah, tapi dia nggak kurban. Langsung kita suudzon, nah ini orang kaya tapi tidak mau kurban. Itu suudzon namanya. Kita nggak tahu apa yang ada pada dirinya. Kita nggak tahu rumahnya megah padahal rumah KPR misalnya. Ya, rumah yang ada bantuan cicilan dari bank misalnya. Dia punya mobil tapi mobil kredit. Dia misalnya pakaiannya bagus, itu dikasih orang. Dia uangnya banyak, itu dia pinjam sama orang. Itu bisa jadi. Kita nggak tahu. Nggak boleh suudzon. Masalah niat itu perkara hati antara seorang hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh untuk mengkritisi suudzon kepada saudara kita. Maka kata Syekh di sini, orang yang niatnya karena Allah dan Rasul itu udah pasti. Bil mutabaqati bainal amal wal jaza. Itu sudah pasti dia dapatkan bil mutabaqah. Dengan dia beramal ya antara amalan dia dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW katakan, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Dia dapat pahala dari Allah. Wal akhar, adapun orang yang lain, lam yusib min hijratihi illa kaunahu tajiran aw naqihan. Adapun contoh yang kedua, orang yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang dia nikahi. Lam yusib min hijratihi, dia tidak akan mendapatkan dari hijrahnya itu illa kaunahu tajiran au nakihan. Dia hanya dapatkan kekayaan atau dia hanya dapatkan wanita yang mau dia nikahi. Itu pun kalau dapat, tapi sudah pasti. Ini sekarang saya tanya, apakah orang yang niatnya hijrah jadi baik karena dunia yang mau dia gapai, atau karena wanita yang dia nikahi udah pasti dapat? Ya belum tentu. Kalau pahala dari Allah jelas nggak dapat. Tapi apakah orang yang hijrahnya karena dunia dia udah pasti jadi kaya? Ya belum tentu, belum tentu. Ada orang kafir, saya jadi muslim deh.
Kayaknya kalau jadi muslim, ini omset bikin travel untuk berangkatkan orang umroh ini luar biasa. Ya, kaum muslimin mereka akan sering berangkat umroh. Saya jadi muslim aja. Kalau saya kafir nggak dipercaya. Saya jadi muslim, berubah jadi muslim. Tapi niat dia untuk dapat dunia. Itu bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Bisa jadi dia jadi kaya, tajir, bisa jadi tidak. Tapi kalau pahala dari Allah jelas dia tidak dapatkan. Aunakihan, atau dia mendapatkan wanita, bisa jadi wanita yang selama ini dia gebet-gebet, dia lirik-lirik, akhirnya dia nikah. Tapi bisa jadi tidak. Ya, ini ma'asyiral ikhwah, rugi niatnya karena dunia. Fahada tajirun idza asabat dunya. Dia jadi kaya kalau dia dapat dunia, kata Syekh. Wa huwa nakihun idza tazawwaja imra'atan, dan dia jadi menikah kalau dia berhasil menikahi seorang wanita. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita selesaikan. Kata Syekh, wa usyira ila hawan hadhihi min hijratihi batiy dzikrihi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka diisyaratkan ya ila hawani hadhihi, ya, kepada hinanya sesuatu yang didapatkannya. Jadi orang yang hijrahnya karena dunia dan wanita yang mau dia nikahi, itu Nabi mengisyaratkan akan hinanya balasan yang dia dapatkan. Belum tentu dia dapatkan dunia, belum tentu dia dapatkan perempuan. Dari Allah jelas tidak dapat, rugi. Dari mana kita tahu ruginya mereka? Dari mana kita tahu hinanya yang mereka dapatkan? Bitayyi dzikrihi, dengan tidak disebutkannya balasan untuknya. Coba lihat, kita dapat paham ya. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia akan dapat pahala kepada hijrahnya dari Allah dan Rasul. Tapi orang yang hijrahnya karena dunia dan wanita yang akan dinikahi, Nabi nggak sebutkan balasannya. Itu kata Syekh bentuk bahwa dihinakannya orang yang kedua ini, kelompok kedua ini. Jadi hina, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi hanya sebutkan hijrahnya hanya untuk apa yang dia niatkan. Nabi nggak sebutkan. Ya, ai laisa lahu minha syai'un. Yaitu kata Syekh, dia tidak dapatkan sesuatu apapun. Ya, ma qasadahu min tijaratin au nikah. Dia tidak mendapatkan sesuatu, ya, baik itu dari sesuatu yang mengkayakan dia atau pernikahan. Ya, ada orang kaya tapi hartanya nggak berkah karena niatnya rusak. Ada orang menikah tapi pernikahannya rusak. Ya, pernikahannya tidak merasakan sakinah, mawaddah, warahmah karena dari awal sudah rusak. Ini dicontohkan sama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau mencontohkan ini. Banyaknya kerusakan rumah tangga ternyata itu adalah balasan dari Allah karena dia memulai rumah tangganya dengan sesuatu yang rusak. Ya. Karena pacaran misalnya, ini orang tuanya ini pacaran, akhirnya sampai dia tua dan sampai meninggal, dia tidak merasakan, bahkan dia tidak sama sekali merasakan. Ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah karena sudah rusak dari awal, niatnya rusak. Akhirnya berkah itu Allah cabut. Ini ma'asyiral ikhwah, itu dicontohkan oleh Syekh. Ya. Kemudian, waqtara Nabi sallallahu alaihi wasallam darabal mithal bil hijrati li'annaha 'amalun lam takun ta'rifuhu al-'arabu fi ahwaliha. Sekarang mungkin kita bertanya ini ya, kenapa Nabi contohkan tentang masalah hijrah? Padahal masih banyak contoh lain. Niat salat kah, puasa kah, haji kah, umrah kah? Kenapa tentang hijrah? Waqtara Nabi memilih tentang masalah hijrah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Darabal mithal bil hijrah. Nabi mencontohkan dengan hijrah li'annaha amalun, karena sesungguhnya itu adalah satu amalan lam takun ta'rifuhul arab fi ahwaliha, yang amalan tersebut tidak mau dilakukan orang-orang Arab dan mereka tidak mengetahui rincian dan keadaan tentang hijrah itu. Jadi orang Arab itu nggak suka hijrah. Ya, orang Arab nggak mau hijrah kecuali hanya dalam beberapa perkara. Itu memang kebiasaan. Ya. Kenapa dicontohkan tentang hijrah? Karena tentang hijrah ini biasa orang nggak mau. Makanya dicontohkan tentang hijrah. Kata Syekh, fa innal arabi syadidul mahabbati li ardihi. Karena sesungguhnya orang Arab dia memiliki kecintaan yang dahsyat kepada kampung halamannya. Kecintaan yang dahsyat kepada kampung halaman. Ya. Kalau kita ma'asyiral ikhwah di Indonesia justru ya suka untuk berpetualang, suka untuk berkelana, bermusafir, berhijrah. Kita suka.
Apalagi kalau kita bicara tentang adat-adat di daerah Sumatera ya, salah satunya Sumatera Barat. Ya, itu memang dari adat kebiasaan orang-orang Minangkabau itu, mereka kalau sudah usia balik berhijrah. Mereka akan meninggalkan kampung halaman, itu biasa. Dan itu justru menjadi adat kebiasaan. Kalau tidak dilakukan maka ini memalukan. Ini memalukan. Tapi kebiasaan orang Arab, mereka nggak mau pindah. Maunya di situ terus. Kecintaan yang luar biasa kepada kampung halamannya. Nah, ini kalau ada dari kita yang tidak suka berhijrah, ya berarti ada keserupaan dengan orang Arab. Qawiyyus suluqi biha, sangat kuat untuk menempel di kampungnya. Apalagi ma'asyiral ikhwah kita dapati ya, kebiasaan sebagian ras atau sebagian suku, ada yang satu lorong itu sukunya semua. Lorong ini, ini nama lorongnya lorong Bugis. Satu lorong orang Bugis. Ya, mulai rumah paling depan itu kakek buyutnya, sampingnya kakeknya, sampingnya mamaknya, sampingnya anak cucu sampai ujung. Itu kita dapati. Lagi namanya lorong Jawa, semua orang Jawa situ. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Sangat kuat menempel kepada sesuatu tempat tinggalnya ini. Fala yufariquha illa fi ibtigha'i syai'in. Orang Arab itu tidak akan mau pindah dari kampung halamannya kecuali untuk mencari sesuatu. Kecuali untuk mencari sesuatu. Karrobi, seperti musim semi misalnya. Ya, kalau musim semi misalnya dia nggak suka, pindah. Tsumma yarji'u ilaiha, setelah itu pulang lagi ke negerinya. Aw li ghalabati aduwin 'alaiha, atau karena kalah dari musuh dalam peperangan, pindah dia. Kalau enggak, dia enggak pindah. Faja'al Islam binaz'il abdan min biladil kufri ila biladil Islam. Maka datanglah agama Islam yang dibawa oleh Nabi binaz'il abdan, untuk mencabut badan-badan manusia dari negeri kekafiran ke negeri Islam. Wajib hukumnya ma'asyiral ikhwah. Kalau kita tinggal di negeri kafir, tetangga-tetangga kita kafir semuanya, yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu kekafiran, maka pindah itu lebih baik untuk kita. Itu ajaran Islam. Litalkhasa aw litalakhusal qulub min syarril kufri wa takuna fi husni amnin minhu. Agar hati kita itu kembali bersih dari keburukan kekafiran, dan sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan tameng keamanan dari hijrah tersebut. Ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu iyyakum. Selesai dari pembahasan hadis pertama. Jadi itulah sebabnya kenapa Nabi contohkan tentang permasalahan hijrah. Salah satu sebabnya karena orang Arab itu mereka tidak suka untuk hijrah. Yang kedua, mereka memang cinta berlebihan kepada kampung halaman, dan mereka tidak akan hijrah kecuali dua sebab. Yang pertama, karena mereka untuk mencari sesuatu kepentingan. Yang kedua, karena biasa kalah dari musuh dalam peperangan. Wallahu a'lam. Selesai dari hadis pertama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis panjang, hadis kedua dalam hadis kitab Al-Arba'in. Anaktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.